Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini di channel YouTube aku ingin mereview sebuah buku dari Pak Edi sama dengan video-video sebelumnya. Ini buku ketiga dari Pak Edi yang aku beli barengan, yang pre-order. Ini seharga 15.000. Untuk harga aslinya, harga Pulau Jawa 50.000. Ada beberapa buku yang aku beli dari Pak Edi, dan ini buku novel yang pertama aku beli dari beliau, karena beberapa buku dari beliau rata-rata buku Islami, religius tentang Islam, menjabarkan tentang Islam. Tapi buku ini tentang dua orang lelaki dan perempuan yang ingin menjalin cinta, tetapi masih menggunakan koridor, masih di ranah agama, tapi sangat kecil mencuplik agamanya di sini. Tapi masih ada unsur keagamaannya di buku ini. Harganya 15.000, aku pre-order kemarin. Untuk fisik dari bukunya, desainnya dulu. Desainnya dari buku ini, tulisannya dulu. Balada Cito Citi, Gampang Sayang, Gampang Kangen, karya Edi Ahyubenu, novel komedi 18+, penerbit Diva Press. Di bagian samping ada penulis, penerbit, dan judul buku. Di bagian belakang ada sinopsis. Tak usah yang-yangan jika hanya bertujuan mindahin tugas sabun ke tangan Siti. Nyabun. Di bagian bawah ada harga bukunya, 50.000 harga Pulau Jawa. Bisa dilihat desain covernya cukup menarik. Ini gambar dari Cito, dan yang tidur ini kayaknya Cito semua. Di bagian dalam ada tanda tangan dari beliau. Penyunting Darus Armedian, ilustrasi Sitogo. Cetakan pertama April 2020, penerbit Diva Press. Tebal buku 132 halaman dengan ukuran buku 12 x 19 cm. Segini ya, segenggaman, enak dibawa kemana-mana. Bukunya kecil dan juga ringan dibacanya, cocok untuk teman-teman yang lagi males baca buku-buku yang berat dan ingin baca-baca buku yang menghibur aja lah. Buku-buku yang menghibur, cocok buku ini untuk teman-teman baca. Semesta akan bergerak ke arah berbeda manakala api mencintai air. Bertolak belakang. Ya. Syekh Samsuddin Al-Tabrizi. Untuk daftar isinya ada 8 bab. Bisa dilihat. Di bagian belakangnya daftar isi ada gambar Cito Citi dan beberapa orang yang digambarkan di buku ini sebagai tokoh pendamping atau di bagian belakang ada tentang penulis dan juga ilustrasi dalam buku ini cukup menarik. Karya dari Mas ini ya, Mas Alvin kayaknya. Ini dan di belakangnya juga nanti dikasih ilustrasi.
Pak Edi membuat buku ini hanya apa ya, kayak iseng ya, jadi pokoknya sejenis isengnya beliau itu menjadi karya. Beda dengan kita, beda dengan aku lah. Iseng itu ya Allah, beliau itu kalau iseng jadi buku kayak gini. Iseng hanya membuat buku selama 3 hari jadi buku ini. Katanya beliau, pokoknya nulis los pokoknya gitu, kata beliau dalam buku ini, dalam pengantar bukunya. Beliau membuat ini karena beliau merasa gimana ya, setelah membuat buku kaidah usul fikih ala Budin yang saya review sebelumnya, beliau iseng membuat buku ini. Menurutnya tertarik kayaknya membuat buku novel dengan judul Cito dan Citi. Mungkin teman-teman yang pernah baca buku yang kaidah usul fikih akan tahu tokoh Cito Citi di dalam buku ini juga. Kayak dijabarkan secara apa ya, secara kehidupan Cito dan Citinya. Untuk isi dari buku ini, buku Balada Cito Citi, buku ini menceritakan kehidupan Cito, kehidupan percintaan, kehidupan karirnya, kehidupan apalagi ya, kehidupan pendidikannya juga, dan ekonomi. Nah, di bab awal si Cito ini diceritakan sebagai seorang yang sering ngopi dengan beberapa temannya, Darus, Alvin, dan Arko, di kafe basa-basi. Nah, suatu ketika Pak Edi membuat kafe namanya Kafe Main-Main. Di sana mereka ditawari untuk bekerja sebagai pekerja di Kafe Main-Main. Setelah menceritakan bagaimana ia bisa berada di Kafe Main-Main, bab selanjutnya menceritakan bagaimana Cito bisa mondok di suatu daerah di dekat area pemakaman Sunan Kudus ketika masih berumur belasan atau masih SD. Ia di sana diantar oleh mamanya, dan di saat itu juga ia menangis ingin kembali, tetapi dimarahi mamanya, dan akhirnya memilih untuk kerasan di sana daripada dijewer dan di apa ya, pokoknya dijewer dan lain-lain. Akhirnya dia kerasan di sana, dan setelah flashback di bab selanjutnya, setelah flashback diceritakan bagaimana kehidupan Cito di umur 30, hampir menginjak umur 40 tahunan. Mamanya sangat mendesak Cito untuk segera menikah karena umurnya sudah cukup tua dan adiknya sudah memiliki anak. Tidak diceritakan berapa umur adiknya, pokoknya adiknya sudah menikah dan memiliki anak. Nah, karena desakan mama ini, si Cito ketika sering ditelepon namanya, ia sering nyelimur. Ketika ditanya, "Gimana, Le? Sudah memiliki calon?" Ia malah menanyakan, "Gimana, Mak, kabarnya? Baik-baik di sana." Pokoknya intinya si Cito ini sering nyelimur, sering mengalihkan pembicaraan ketika ditelepon mamanya dan ditanya tentang pernikahan. Nah, suatu ketika si Cito didatangi seorang perempuan namanya Citi. Nah, Cito kaget, namanya kok sama, tapi nama panggilan, nama lengkapnya juga hampir sama. Siapa ya namanya? Nama lengkapnya juga sama, nama panggilannya juga sama, Cito Citi. Nah, di sini si Cito merasa, mungkin ini jodohku. Dia merasa baper dengan baru kenal sudah hampir tahu tentang Cito.
dan juga namanya hampir sama. Nah, di sini si Cito baper. Si Citi ini seorang mahasiswi di sebuah kampus negeri di daerah Yogyakarta. Ia seorang aktivis feminis dan juga seorang masih keturunan anak kiai. Setelah itu si Cito sering didatangi si Citi dengan alasan ingin ngajak ngobrol ringan, dan juga sering si Cito menjemput si Citi hanya untuk main di kafenya, tepatnya di kafenya Pak Edi. Ketika kebaikan Citi ini disalahartikan oleh Cito, justru Cito merasa ia sudah menemukan orang yang tepat. Padahal si Citi hanya ingin berteman dan belum memiliki perasaan kepada Cito, tapi si Cito sudah baper duluan. Ia sering menceritakan tentang masa depannya nanti dengan beberapa temannya, Alvin, Arko, dan Darus, tentang bagaimana rumah tangganya nanti bersama Citi. Tapi si teman-temannya ini malah ketawa dan sering direndahkan tentang diguyoni bahasa Indonesianya, diguyoni tentang masa depannya, bagaimana nanti kalau seandainya Citi bukan jodohnya. Nah, di sini si Cito sering-sering marah, dan di buku ini selain Cito sering marah, ia sering galau, sering sedih, sering berucap kata-kata kotor karena komedi 18+. Nah, untuk ending dari buku ini masih mengambang. Kayaknya Pak Edi akan melanjutkan buku ini di Cito Citi 2, tapi belum tahu kapan rilis bukunya. Kita tunggu aja kapan, nunggu info dari Pak Edi-nya sendiri kan. Mungkin itu saja dari aku untuk review buku Balada Cito Citi kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.